Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Dan jadi pada video kali ini Mimin akan lanjutin lagi series dari film Max Master. Nah untuk kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, bisa kalian cek kolom di deskripsi, oke? Lanjutkan part 2, part 3 dimulai dari pertemuan Honma dengan ayahnya yang sudah lama berpisah. Mereka semua pun akan bersama di dalam kapal. Ayah Honma berterima kasih kepada Borg dan kawan-kawan karena telah menyelamatkan Honma dan memperbaiki mercusuar yang membuatnya akhirnya bisa kembali ke pulau tersebut. Sama dengan Max Master lainnya, Honma yang sudah didaktirkan menjadi Max Master terakhir pun harus rela berpisah dengan ayahnya kembali untuk ikut bersama Borg mencari adiknya sekaligus mengalahkan Talkers yang masih berkuasa di atas dunia. Borg dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan adiknya. Menggunakan kapal pemberian ayahnya, mereka sangat kesulitan untuk menemukan arah karena Honma lupa membawa sebuah kompas. Namun untungnya Gucci bisa merubah dirinya menjadi sebuah kompas. Dan jangan tanya Mimin kenapa Gucci bisa berubah seperti itu. Honma dan Borg pun mengisi waktu luangnya dengan memancing bersama. Berbeda dengan Honma yang mendapat banyak ikan, Borg bahkan tak bisa mendapatkan ikan satupun. Tiba-tiba ada kawanan ikan yang jika diperhatikan lagi, bentuk mereka seperti putri duyung. Kail pancing Borg pun dimakan sesuatu, entah itu ikan atau apa. Namun makhluk itu membuat Honma dan Borg sangat kewalahan. Tiba-tiba muncullah naga laut raksasa yang menyeret Honma dan Borg ke dalam laut. Sumi dan Warwick pun sangat panik mengetahui teman mereka dibawa ke kedalaman lautan dan menghilang begitu saja. Di dasar laut, Honma dan Borg diselamatkan oleh sepasang kakak beradik yang merupakan seorang manusia duyung. Sebut saja mereka bernama Kiki dan Barbie. Barbie bercerita bahwa dulunya naga laut yang telah membawa Honma dan Borg merupakan teman dekatnya yang bernama Arkane. Arkane selalu bermain dengan Barbie dan Kiki. Namun suatu ketika, tiba-tiba Arkane menjadi sangat agresif dan menyerang para ikan dan manusia duyung lain, hingga menyebabkan trauma bagi para manusia duyung. Borg yang merasa berutang budi pun ingin membantu, namun ditolak oleh Barbie yang tak ingin membuat Arkane terluka. Dan pada akhirnya, Barbie pun pergi karena perasaannya sedang bergejolak. Di sisi lain, Warwick dan Sumi masih berusaha menemukan keberadaan Honma dan Borg. Ketika Arkane sedang membuat kericuhan, Barbie pun datang untuk menenangkannya. Di sini kita dibawa flashback ketika Arkane masih kecil dan masih belum jadi monster. Arkane selalu bermain bersama Barbie dan mereka sangatlah dekat. Namun karena Barbie adalah manusia ikan, ia juga harus bergaul dengan manusia ikan lain. Dan pada akhirnya ada waktu di mana Arkane berpisah dengan Barbie. Ketika ia berjalan-jalan sendiri, ia menemukan sebuah topeng yang berbicara pada dirinya. Arkane yang tertarik pun mendekatinya dan ia pun akhirnya dirasuki oleh roh jahat, yaitu kekuatan Talkers, dan menjadi monster jahat. Kembali ke masa sekarang, Arkane mengamuk menyerang Honma, Borg dan Barbie dengan membabi buta. Karena Borg berada di lautan, kekuatan harimau putih pun tak bisa digunakannya dengan maksimal. Akhirnya, Honma yang menjadi pewaris Max Master Kura-Kura, sang penjaga laut utara pun akhirnya berubah dan bertarung melawan Arkane. hon마 반드시 이 손을 지켜내고야 말겠어. 천인 합의! 지금 이 어둠을 물리칠 힘을
Sepanjang pertarungan yang dilakukan, Honma hanyalah menghindar dan bertahan karena Barbie melarang Honma untuk melukai Arkanne. Saat Honma ingin melancarkan kekuatan airnya, Barbie pun menghadangnya dan seketika itu Arkanne pun melindunginya dari serangan Honma. Ternyata, walaupun dikuasai oleh topeng terkutuk yaitu topeng Tarkers, kesadaran Arkanne belum dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat itu. Akhirnya dengan arahan dari sang kura-kura agung, Honma pun berhasil melepas topeng tersebut dan membuat Arkanne menjadi normal kembali. Mereka pun sangat senang karena hal itu. Nah, karena harus melanjutkan perjalanan, Honma dan Bor pun mengucapkan salam perpisahan untuk Barbie dan teman-temannya. Nah, kedua Max Master ini pun terus berjalan untuk pergi ke kerajaan Koli karena ayah Honma mengatakan bahwa ia melihat adik Bor di tempat itu. Mereka pun sampai di sebuah pulau. Honma dan Bor yang lapar pun memanjat pohon kelapa untuk mengisi perut mereka yang keroncongan. Di sela-sela itu, Honma yang khawatir dengan keadaan Warwick dan Sumi pun ditenangkan oleh Borg. Borg berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi ketika mereka sampai di kerajaan Koli, karena tempat itu ialah tujuan mereka yang telah ditentukan. Nah, ternyata di pulau tersebut ada sebuah istana yang terbengkalai, tempat para Diamond berada. Ketika lelap tertidur, Bor dan Honma dikejutkan dengan dua makhluk kecil seperti kurcaci yang mengikat dan menyeret mereka masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Warwick dan Sumi juga berharap cemas bahwa mereka akan bertemu dengan Bor dan Honma di kerajaan Koli. Tiba-tiba udara mulai dingin dan butiran salju mulai turun. Warwick yang kaget pun memastikan di mana mereka berada saat ini. Setelah mereka melihat daratan es yang dipenuhi salju, Warwick pun yakin bahwa mereka sampai di kerajaan es dan bukan kerajaan Koli. Mereka berjalan-jalan sebentar mengamati keadaan, namun tiba-tiba para Diamond yang mengendarai sebuah mesin peluncur datang dan menangkap mereka berdua. Tentu saja Warwick tak tinggal diam dan mengalahkan Diamond. 지금 이 어둠을 물리칠 힘을 Mereka bertemu dengan penghuni asli daerah es tersebut yang bernama Suki. Suki menawarkan mereka untuk berlindung di desanya untuk menghindari para serangan Tarkers. Awalnya para warga desa tak menerima kedatangan Sumi dan Warwick. Namun Suki sebagai anak kepala desa mengatakan akan bertanggung jawab jika Warwick dan Sumi melakukan sesuatu hal. Di rumah, Suki bercerita bahwa ayahnya yang merupakan kepala desa menghilang setelah mencoba mengalahkan Tarkers yang berada di kerajaan tersebut. Namun, tiba-tiba para Diamond menyerang desa dengan menggunakan meriam dan menembaki mereka secara brutal. Sumi pun berubah ke mode Max Masternya dan menyelamatkan para warga desa. 신선한 정령! 장인 하리! 이 어둠
어둠을 물리칠 힘을! Dengan Warwick, ia mencoba solo Baywan dengan Takers yang berkuasa di sana. Namun usaha Warwick gagal dan malah dirinya lah yang dibekukan oleh Takers ular itu. 와려, 지금이야. 지금 이 어둠을 뒤를 돌아라. Sumi yang berhasil menyelamatkan para warga desa pun pergi bersama Suki mencari keberadaan Warwick, dan mereka pun akhirnya tiba di sebuah singgasana yang terbuat dari es. Terlihat banyak sekali orang-orang yang dibekukan karena mencoba melawan Takers tersebut. Dan setelah Takers tersebut menampakkan diri, pertarungan pun dimulai antara Sumi, penjaga langit selatan, melawan Takers ular, sang raja es. 내 몸에 깃든 신선한 정령! 예수는 없을 거다! Tak sengaja Sumi pun mengeluarkan senjata sang Phoenix merah, yaitu kipas api sang elang merah. Dengan menggunakan kipas tersebut, ia pun berhasil menyapu habis Takers ular dan mencairkan semua warga yang membeku, termasuk juga Roar.